Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alazim. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang pantas pada siang kali ini selain kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah berhenti sedetik pun mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Dari mulai kita tidur sampai kita bangun kembali dan sampai detik ini. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih menyematkan iman di dalam dada kita. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memanjangkan usia kita. Dengan semua itu kita dapat melaksanakan perintahnya yang mulia, duduk bersikup di majlis ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu sholat Jumat berjamaah. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita yang mengaku sebagai umat beliau, berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Khatib kembali berwasiat kepada ikhwati fillah dan juga jemaah sekalian, marilah sisa-sisa umur yang Allah titipkan kepada kita semua, kita gunakan semaksimal mungkin untuk berbekal diri dengan cara bertakwa kepadanya. Jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah nyatakan bahwa kita adalah pemenang. Sebagaimana ayatnya yang sedikit sering kita dengar, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang yang memperoleh kemenangan adalah orang yang bertakwa. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema khutbah singkat kita kali ini adalah 4 golongan manusia dalam kehidupan. Jika kita cermati dalam kehidupan ini, kita akan mendapati 4 golongan manusia. Apa saja 4 golongan manusia itu? Yang pertama adalah manusia atau orang yang taat kepada Allah, hidupnya
bahagia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, ketaatan kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, sungguh kami memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan memberikan balasan atau pahala lebih baik dari apa yang mereka selalu kerjakan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah pernyataan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita yakin bahwa kita taat kepada Allah. Janji Allah, Allah akan jadikan kehidupan ini menjadi kehidupan yang berbahagia. Tidak hanya kehidupan di dunia ini, tapi juga kehidupan di akhirat. Banyak kita saksikan di tengah masyarakat, orang yang taat kepada Allah diberikan kemudahan, diberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Hidupnya tenang, ekonominya tercukupi, anaknya cerdas, dan anaknya juga berbakti. Bisa jadi ini adalah balasan dari ketaatan dan kebaikan yang kita lakukan selama hidup kita di dunia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hidupnya menderita. Jika hal ini terjadi kepada kita, kita taat kepada Allah, tapi seakan-akan hidup kita menderita, paling tidak ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menguji kita sejauh mana ketaatan kita kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiril sabirin." Kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan dan kelaparan serta kekurangan harta dan jiwa serta buah-buahan. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Jika kita sudah melakukan ketaatan kepada Allah, tapi hidup kita terasa sulit, menderita, bisa jadi ada penyakit yang kita alami, kekurangan harta pada diri kita, banyaknya masalah yang bertubi-tubi pada diri kita. Bukan Allah tidak sayang kepada kita, justru Allah sayang kepada kita dengan menguji kita sejauh mana kita taat dan sabar terhadap kita. Kemungkinan bisa kita tengok sejarah ini. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat kehidupannya begitu menderita. Ia diuji dengan kebangkrutan, hartanya habis. Diuji pula anak-anaknya meninggal. Diuji pula dengan penyakit yang menjijikkan yang ada pada tubuhnya. Kemudian diuji juga ditinggalkan istri dan dikucilkan di tengah masyarakat. Begitu menderitanya Nabi Ayub alaihissalam, padahal dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita?
Kemungkinan yang kedua, jika kita sudah taat kepada Allah, tapi seakan-akan kita masih menderita, bisa jadi ketaatan kita masih kurang. Bisa jadi ada dosa-dosa yang belum kita mintakan ampun kepada Allah, sehingga Allah menjadikan itu semua teguran untuk kita agar kita kembali kepadanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga adalah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tapi hidupnya bahagia. Banyak kita saksikan di tengah masyarakat orang yang tidak pernah sholat, orang yang selalu berbuat maksiat, berbuat orang kehidupannya mulus, karirnya meningkat, jabatannya naik terus, hartanya terus bertambah, kesehatannya prima, seakan tidak ada masalah dalam kehidupannya, padahal ia jauh dari Allah, ia sering bermaksiat kepada Allah. Jika ini yang kita alami, maka ketahuilah itu yang disebut dengan istidraj. Allah ulur-ulur kita dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, sehingga kita tidak merasa bahwa kita ini sedang jauh dari Allah, sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadisnya yang mulia. Idza ra'aita Allah ta'ala yu'til 'abd min dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istighfar. Jika kalian melihat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat-nikmatnya kepada seorang hamba, apa yang dia sukai yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dia terus bermaksiat kepada Allah, ketahuilah bahwa itu yang disebut dengan istidraj. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah banyak kita dapati di lingkungan kita, orang-orang yang seperti itu ekonominya meningkat tapi tidak pernah datang ke majelis ilmu, tidak pernah juga menaikkan sholat. Yang terakhir, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hidupnya menderita. Sebagaimana sering kita saksikan di tengah masyarakat, orang tidak pernah sholat, tidak pernah berbuat kebaikan, tidak pernah kenal dengan kiri dan kanannya, lalu buat orang hidupnya juga susah. Hidupnya sudah susah karena ia jauh dari Allah. Bagaimana nanti pada kehidupan akhirat? Allah menyatakan di dalam surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah 4 golongan manusia yang ada dalam kehidupan ini. Demikian aku saksikan yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran dan renungan untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat.
wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.